Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kata baku dan tidak baku. Kata baku perlu kita pahami agar bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Salah satu tujuan bahasa adalah mempersatukan bangsa, ya dengan menggunakan kata baku yang baik dan benar. Secara tidak langsung mampu mempersatukan masyarakat daerah menjadi satu bangsa. Nah, nanti kita akan bertanya ya dengan masyarakat yang lagi jogging nih, biasanya nih kita akan cari sasarannya. Kita akan bertanya tentang kata baku dan tidak baku, sekaligus kita akan bertanya tentang persamaan atau sinonim kata bahasa Indonesia. Hai Kak, boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Siapa namanya? Nurul. Siapa namanya? Bila. Ini Sandra. Tasya. Ini Nurul. Nurul kuliah atau sekolah? Kuliah. Ya, berarti pernah belajar bahasa Indonesia bukan di SMP ataupun di SMA? Pernah dong, pernah. Berarti juga pernah belajar bahasa baku dan tidak baku. Berarti kalau disuruh jawab pasti bisa dong. Bisa dong. Oke, kita tantang ya. Nah, di sini ada 5 kata baku dan tidak baku. Nanti Nurul jawab ya. Kata baku azan atau azan, pakai D. Pakai D. Azan atau azan? Azan, yakin? Yakin? Azan atau azan? Azan, yakin? Yang kedua, afdol atau afdal? Afdol atau afdal? Afdal. Adek? Afdal atau afdal? Afdal. Yang ketiga, aktivitas atau aktivitas? Aktivitas. Itu pakai V atau pakai F? Pakai F. Aktivitas atau aktivitas? Aktivitas atau aktivitas? Aktivitas. Pakai V. Yang keempat, azas atau asas? Azas atau asas? Adek? Azas. Adek azas. Azas atau asas? Adek? Asas pakai S. Antri atau antre? Antre atau antre? Adek? Antri. Adek? Antri atau antre? Antre. Oke, kalian mau tahu nggak jawaban yang benar itu seperti apa? Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan KBBI. Biasanya kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi baik dalam suatu tulisan ataupun dalam pengungkapan kata. Umumnya, kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan suatu kata yang dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan oleh
penulisannya saja, melainkan juga diakibatkan oleh pengungkapan suatu kata. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kata-kata tidak baku bisa terucap. Yang pertama, menggunakan bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dimaksud. Yang kedua, menggunakan bahasa tidak memperbaiki kesalahan dari pemakaian suatu kata. Inilah yang mengakibatkan kata tidak baku selalu muncul. Jawaban yang benar antara azan dan azan itu adalah azan tidak menggunakan huruf D. Yang kedua, afdol atau afdal. Yang benar adalah afdal. Yang ketiga, aktivitas atau aktivitas. Yang jawaban benarnya adalah aktivitas menggunakan V. Yang keempat, azas atau asas. Jawaban yang benar adalah asas, bukan azas menggunakan huruf Z. Dan yang terakhir, antri atau antre. Yang benar adalah antre, bukan antri. Jadi udah tahu kan jawabannya apa aja tadi. Berarti kamu harus belajar lagi nih tentang bahasa baku dan tidak baku. Dah, masih semangat nggak jawab pertanyaannya? Masih dong, masih. Oke, selanjutnya ini saya akan bertanya tentang persamaan kata. Biasanya cantik dan ayu. Cantik dan ayu itu menawan. Menawan. Benar. Ya, menawan. Benar. Ya. Yakin jawabannya? Cantik dan ayu itu artinya apa? Menarik. Menarik. Menawan. Pesona, menarik, menawan. Cantik dan ayu itu kan sama-sama tuh artinya cantik, ayu. Itu artinya apa? Indah. Indah. Selain indah? Menawan. Menawan. Ya. Pisah dan cerai. Pisah dan cerai. Berpisahnya hubungan antara suami dan istri. bisa jadi. Cerai dan pisah itu artinya apa? Tidak bersama. Tidak bersama. Cerai dan pisah itu kan sama-sama kan artinya. Artinya apa? Tidak ada hubungan yang bercerai. Tidak ada hubungannya lagi. Kalian mau tahu jawabannya? Bisa di sana. Sedangkan persamaan kata dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan sinonim, merupakan kata yang mempunyai arti yang sama atau hampir sama. Sinonim juga disebut dengan padanan kata. Sinonim adalah kata yang memiliki makna dan arti yang sama. Nah, jawaban yang tadi yang pertama, cantik dan ayu memiliki persamaan kata yang artinya menawan, elok, atau anggun, atau bisa juga indah dalam bentuk dan buatannya. Nah, yang kedua itu cerai atau pisah memiliki persamaan kata yang artinya putus hubungan, biasanya antara suami dan istri. Itulah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dapat dikatakan anak-anak zaman sekarang masih banyak mengalami kesalahan dalam menggunakan kata baku. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membiasakan diri kita sendiri untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidahnya. Dan kita juga mengajak teman-teman dan orang-orang di sekeliling kita untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. See you and bye-bye.